Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Waduh, kok suaranya lesu nih, loyo. Masih pagi loh ini. Ibu ulang sekali lagi ya. Semangat, oke? Oke, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Nah, kan bagus semangat. Masa iya loyo pagi-pagi. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita baca doa dulu. Duduk yang rapi, angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa, oke? Berdoa dimulai. Amin. Kayaknya wajahnya masih ada yang lesu kayaknya nih. Ada yang begadang ya tadi malam, makanya masih ngantuk. Tidak, Bu. Nah, kalau lesu kayak gini, belum semangat, mau ice breaking, mau joget-joget. Mau. Oke, kita joget-joget dulu, kita nyanyi dulu ya. Ya, Bu. Oke, berdiri semuanya. Udah hafal kan gerakan sama lagunya? Sudah, Bu. Semangat tapi, janji? Janji. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar, agar semua jadi anak pintar. Oke, semangat. Semangat. Oke, baiklah. Baiklah, kalau begitu bagaimana? Udah semangat kan? Udah bisa masuk pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah, kalau begitu kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Tentang bagian-bagian tumbuhan, Bu. Iya, pintar. Betul ya, minggu lalu kita bahas tentang akar, batang, daun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian rahasia besarnya ya, yang dilakukan oleh daun. Coba kalian perhatikan gambar yang ini. Ibu udah tempelkan gambar. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan dulu. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada dua tanaman. Yang satunya ditaruh di tempat yang terang, terkena sinar matahari. Kemudian yang satunya lagi di tempat yang gelap, atau bisa disebut dengan ditutup atau dikurung dengan kotak lah atau apa gitu. Dia terlindung dari sinar matahari, tidak terkena sinar matahari. Coba lihat, apa bedanya? Iya, apa? Si Uzaifa, apa? Yang di terang warnanya hijau dan tinggi, yang di gelap warnanya pucat dan kecil. Iya, bagus. Tepat sekali. Mengapa bisa berbeda? Padahal sama-sama ini ya, tanaman ini sama-sama disiram setiap harinya. Ayo, apa beda? Ada yang tahu nggak apa rahasianya?
Mengapa dia bisa berbeda kayak gitu? Padahal dia itu sudah disiram setiap hari. Sama-sama disiram, yang ini disiram, yang ini disiram juga. Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Nah, rahasia itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang dinamakan proses fotosintesis. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah kalian itu bisa menjelaskan bagaimana tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dan kenapa sinar matahari itu sangat penting buat mereka. Oke, sekarang Ibu mau kalian nonton satu video. Ini Ibu udah siapkan satu video, nanti disimak baik-baik ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kalian simak baik-baik. Yang jauh boleh mendekat ke depan. Ibu lihatkan video ini. Maju aja ke depan, tak apa-apa. Ayo, yang jauh dekat aja. Dengarkan baik-baik, lihat bagaimana prosesnya. Nanti kita bahas bersama-sama, kita bedah satu persatu, oke? Oke, Bu. Oke, diam, dengarkan nih videonya. Cahaya matahari mulai menyinari daun Kelihatan ya? memulai proses penting bagi kehidupannya. Daun menangkap cahaya matahari, menyimpannya sebagai energi untuk memulai proses fotosintesis. Cahaya sini, pindah aja tak apa. Daun menyerap karbon Sini, dioksida ya, apa? Tiga. melalui pori-pori kecil di permukaannya. Akar menyerap air dari tanah, mengalirkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Air yang diserap akar bergerak naik melalui batang untuk mencapai daun. Di dalam daun, kloroplas mulai aktif ketika cahaya, air, dan karbon dioksida berkumpul. Tiga bahan utama fotosintesis kini bertemu di dalam kloroplas untuk memulai reaksi penting. Di dalam kloroplas, reaksi fotosintesis berlangsung, membuat cahaya, air, dan karbon dioksida menjadi bahan penting. Glukosa mulai terbentuk sebagai sumber energi utama bagi pertumbuhan tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis dilepaskan melalui pori-pori kecil di daun. Glukosa yang terbentuk menyebar ke seluruh sel untuk memberikan energi bagi tumbuhan. Energi dari glukosa membantu tumbuhan tumbuh dengan lebih kuat dan sehat. Fotosintesis membuat tumbuhan tumbuh semakin besar dan kuat dari waktu ke waktu. Oksigen yang dilepaskan tumbuhan membantu makhluk hidup lain bernapas dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hasil fotosintesis membuat tumbuhan tumbuh dewasa, sehat, dan mampu mendukung kehidupan di sekitarnya. Oke, udah selesai. Mau diulang atau sudah? Sudah? Oke, nanti kalau Ibu tanya harus bisa jawab ya. Oke. Kembali ke bangkunya masing-masing, kursinya masing-masing. Kita bahas satu per satu, oke? Oke, Bu. Jadi setelah menonton video yang Ibu tayangkan tadi, proses fotosintesis itu dijelaskan sedikit ya. Proses fotosintesis itu artinya proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, yaitu dari kata dasar dua. Kan dia fotosintesis. Foto itu artinya cahaya, sintesis itu artinya penyusunan atau pembuatan. Jadi fotosintesis itu adalah membuat makanan dengan bantuan cahaya sinar matahari. Nah, supaya proses ini bisa terjadi,
ada 4 syarat utama yang wajib ada. Ibaratnya itu kayak resep masakan lah gitu ya. Kalau di rumah ibu kalian mungkin resep masakannya ada Ajinomoto, garam, Royco, segala macam. Ini tumbuhan dia juga punya resep masakan supaya proses fotosintesis ini bisa berjalan dengan lancar gitu, bisa membuat makanannya dengan sempurna. Yang pertama itu ada air dan zat hara. Coba kalian perhatikan yang ini, gambaran ini. Yang pertama itu ada air dan zat hara. Air dan zat hara ini diserap oleh akar. Air dan zat hara ini dia berada di dalam tanah. Yang menyerapnya itu cuma bisa akar, kemudian dibawa ke batang menuju ke daun. Zat hara ini adanya di tanah. Ini resep yang pertama. Kemudian resep yang kedua itu ada zat hijau daun, klorofil namanya. Namanya itu klorofil. Ini adalah zat khusus yang ada di daun. Tugasnya itu untuk menangkap sinar matahari. Di daun ini ya yang terjadi proses fotosintesis. Kalau tak ada daun ini tidak terjadi fotosintesis. Kemudian yang ketiga itu ada cahaya matahari. Ini ada kuncinya. Kalau seandainya cahaya matahari tidak ada, maka proses fotosintesis itu tidak bisa terjadi. Contohnya yang ini tadi. Ini kan dia berada di tempat gelap, tumbuhan ini tadi tidak terkena sinar matahari, maka pertumbuhan ini kayak gini, tidak sempurna, layu, kayak mau mati gitu kan. Tidak sama seperti yang ini. Ini tumbuh besar, subur, tinggi, karena syaratnya atau resepnya itu mataharinya ada. Kalau tidak ada matahari, tumbuhan itu bisa mati atau layu. Matahari ini adalah kuncinya. Kemudian yang keempat itu ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu dihirup dari udara lewat pori-pori kecil di daun. Ini tadi ini dihirup dari udara lewat pori-pori kecil nih, di daunnya ada pori-pori kecil. Dihirup dia nih karbon dioksida nih tadi. Itulah yang dinamakan resepnya. Yang pertama ada air dan zat hara, kemudian yang kedua ada klorofil atau zat hijau daun, dan yang ketiga ada cahaya matahari, keempat ada karbon dioksida. Kalau keempat bahan ini sudah berkumpul di dalam daun, udah bertemu dia, udah cukup resepnya, ibaratnya gitulah, maka terjadilah proses fotosintesis tadi. Tumbuhan akan mengubah semua zat itu menjadi zat makanan, yaitu berupa glukosa ini. Glukosa ini nanti akan menjadi glukosa ini merupakan alat untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut, supaya tumbuhan itu bisa tumbuh besar, tinggi, hijau, rindang. Itu dia glukosa itu untuk pertumbuhan tumbuhan tadi. Kemudian sisa pembuatannya itu dikeluarkan berupa oksigen. Oksigen itu yang kita hirup setiap hari. Itulah hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Melalui proses fotosintesis tadi, hasil akhirnya itu berupa oksigen. Oksigen itu yang kita hirup untuk bernapas. Kalau tidak ada tumbuhan, kemungkinan kita bisa kayak tidak punya oksigen, tidak bisa bernapas gitu, kekurangan oksigen. Itulah yang dinamakan hubungan timbal balik antara tumbuhan dan makhluk hidup lainnya seperti manusia atau hewan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa menjawab mengapa tumbuhan yang ditaruh di tempat gelap tadi pucat
atau bisa pun kayak mati tadi kan. Aduh. Kayak mati dia kan. Nih, mengapa dia bisa kayak gini? Bu, Ya, silakan Andia. karena tidak ada sinar mataharinya, Bu, jadi tidak bisa buat makanan. Iya, betul sekali Andia. Iya, betul sekali. Pintar kamu. Berarti kamu sudah paham inti materinya apa yang Ibu jelaskan tadi. Kamu bisa menangkap. Dari video tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya, ya kan? Ya, Bu. Jadi betul ya anak-anak, tanpa cahaya matahari, prosesnya itu bisa terhenti, tumbuhan jadi tidak punya makanan, akhirnya dia bisa mati. Itulah kata ibu tadi, sinar matahari itu adalah kuncinya. Kalau tidak ada sinar matahari, tumbuhan itu bisa layu dan mati. Beri tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Baik, pertanyaan kedua. Zat apa yang dikeluarkan tumbuhan sebagai sisa pembuatan makanan? Dan ini sangat kita butuhkan untuk bernapas. Ini sudah Ibu jelaskan tadi, udah Ibu tekankan juga. Kayaknya kalian sudah ada yang tahu nih. Coba siapa yang menyimak? Coba ya Ibu tunjuk kamu arah, ya. Bu. Belum tepat ya. Coba pikirkan lagi ya. Ingat di video tadi, Ibu tadi juga sudah menjelaskan apa sisa pembuatan sisa buangan dari hasil fotosintesis yang bermanfaat bagi kita itu udah Ibu jelaskan juga tadi. Ayo, siapa? Kalau tumbuhan menghirup udara kotor, kemudian apa yang dia keluarkan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Rara, coba lagi, ayo. Oksigen, Bu. Udara bersih. Iya, itu betul. Jangan takut salah menjawab. Kalau kita udah berusaha, kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Jangan takut menjawab. Bagus, pertahankan semangatnya ya. Oke? Oke, satu pertanyaan lagi. Lebih susah sedikit ya. Ini bernalar sedikit kita. Kenapa kita dilarang menebang pohon sembarangan? Coba kalian hubungkan dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Iya, cahaya apa? Karena kalau pohon ditebang tidak ada yang buat oksigen, nanti kita sesak nafas, Bu. Iya, bagus sekali Cahaya. Beri 2 jempol dulu dong untuk Cahaya. 4 lah, masuk kaki ya. beri jempol dulu dong. Iya, bagus. Pintar sekali. Kamu sudah bisa menghubungkan apa yang kita pelajari hari ini dengan lingkungan atau kehidupan kita. Betul ya, betul. Tumbuhan itu pabriknya udara bersih kita. Kalau pabriknya hilang, maka kita yang rugi. Baiklah anak-anak, waktu kita hampir habis. Sekarang mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bu, ya Dila, Pak. Fotosintesis adalah cara tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Iya, betul sekali. Poin penting yang harus kita selalu ingat. Yang pertama yaitu ada syarat fotosintesis. Tadi apa saja yang sebutkan ada di depannya. Ayo sebutkan satu persatu syaratnya. Atau resepnya tadi, apa tadi? Air dan zat hara. Kemudian klorofil yang ada di daun. Kemudian ini apa? Cahaya matahari. Iya, kemudian ada karbon dioksida. Ada 4 resepnya. Air dan zat hara, zat hijau daun atau klorofil, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Kemudian poin penting yang kedua yang perlu kita ingat yaitu hasil dari fotosintesis itu adalah makanan untuk tumbuhan dan oksigen yang kita hirup. Itu hasilnya, yaitu tadi makanan untuk dirinya sendiri, untuk tumbuhan itu sendiri. Kalau makanan, kalau oksigen yang
kalau oksigen yang dia keluarkan untuk kita yang kita hirup sehari-hari. Itu. Kemudian yang poin ketiga yang perlu kita ingat yaitu tumbuhan adalah sumber kehidupan kita. Maka dari itu kita wajib menjaganya dengan cara jangan menebang pohon sembarangan, selalu menyiram tanaman di rumah. Pokoknya kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap asri, bersih, supaya oksigen kita tetap tercukupi. Tadi kalian sudah belajar dengan sangat baik, antusias, dan berani menjawab. Ibu bangga sekali sama kalian. Sebagai tanda keberhasilan, besok bolehlah kita coba ke lapangan, kita buktikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Besok kita praktekkan di luar. Oke, untuk tugas di rumah, coba kalian amati di halaman rumah kalian. Nanti tuliskan ciri-ciri daunnya dan tebak apakah tanaman itu cukup sinar matahari atau tidak. Nanti tulis di buku catatan ya. Oke, Bu. Oke, nah dengan demikian selesailah pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap menjadi anak yang cinta alam dan lingkungan. Jangan sampai merusak lingkungan. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Oke, ingat pesan ibu tadi, jangan merusak lingkungan, sayangi tumbuh-tumbuhan yang ada, jangan dirusak, jangan ditebang. Oke? Oke. Itu adalah sumber oksigen untuk kita bisa hidup. Itu penting bagi kehidupan kita, oksigen itu. Oke, kalau begitu kita berdoa dimulai. Amin. Oke, mungkin cukup sampai di sini pelajaran hari ini anak-anak. Sampai jumpa besok dan semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kalian di masa depan. Amin. Oke, kalau begitu ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.